endorotasi. Caranya adalah kita beri ganjel pada trochanter mayor. Mungkin rekan-rekan pernah dengar istilah trochanter roll. Roll itu adalah gulungan yang diletakkan di bawah trochanter mayor. Tujuannya apa? Supaya kaki tungkai ini adalah internal rotation. Jadi caranya kita tekuk kakinya, kemudian kita miringkan sedikit, kita ganjal dengan bantal pada daerah trochanter mayor. Oke. Jadi di sini adalah kaki slide indorotation dan slide flexion, agak traksi sedikit. Ini untuk fase akut. Ini untuk fase akut, fase itu ada demikian. Tidak enak ini Pak? Ya. Ini kalau posisi pelentang. Sebab ada lagi nanti posisi miring kiri, miring kanan, belajar duduk, tapi sebetulnya memang tidak masuk dalam jadwal karena yang fokus kita hari ini adalah pemeriksaan fisik. Oke ya, cukup ya. Jadi pemeriksaan fisik yang harus, yang have to know adalah GCS, pupil, dan kekuatan otot. GCS apa aja poinnya? Respon buka mata. Artinya itu skornya 1 sampai 4. Skor 4 apabila buka mata spontan. Pada saat saya datang, selamat siang Pak Rizky. Ya, ya, waktu saya datang Pak Rizky udah spontan buka mata, nilainya berapa? Pada saat saya datang, Pak Rizky tutup mata. Pak, buka matanya Pak Rizky. Oh iya, Pak saya mau tanya, tadi sudah makan atau belum ya tadi pagi? Sudah. Berapa kali makannya? 3, oke. Selama interaksi dia buka mata terus, berapa nilainya? 4 atau 3? 4. Karena apa? Buka mata spontan tadi karena dia tidur. Membedakan kalau 3 ini, saya datang, pada buka mata. Selama interaksi, Pak, saya belum selesai, Pak, maaf, buka mata lagi, dia buka mata lagi, terus tidur lagi, artinya mudah mengantuk, mudah tertidur. Itu baru. Kalau 2, beli. Bagaimana cara memberikan rasa nyeri? Ada 3 cara. Cara yang pertama adalah memberikan pressure pada supraorbital. Karena dia tutup mata, kalau dia buka mata, saya nggak berikan rasa nyeri ya kan? Karena ditutup mata, Pak, buka mata Pak, nggak buka juga, berarti nggak 3, nggak 4 nih, ya 2 apa enggak ya? Kan saya pertanyaan dalam hati begitu. Saya berikan rasa nyeri ya. Pertama saya berikan pressure pada supraorbital. Kalau dengan itu kita lihat buka mata enggak. Kalau dia itu pun nggak buka mata, berarti nilainya 1. Tapi setelah saya kasih rangsang nyeri tadi, dia ada usaha buka mata, berarti skornya 2. Cara yang kedua adalah rubbing sternum. Sudah tahu kan sternum di mana ya? Sternum itu bukan dada ya. Rubbing adalah menggosok dengan ruas jari. Aku pura-pura ya terus sakitnya. Jadi kamu tutup mata coba. Saya berikan rubbing sternum, bisa gosok ini. Sambil saya gosok, saya lihat matanya, buka mata enggak. Kalau dia ada usaha buka mata, berarti skornya 2. Usaha ya, bukan berarti saya kasih rubbing terus dia buka mata gini. Enggak ya. Yang terakhir adalah memberikan rasa nyeri dengan pen. Saya boleh pinjam pen. Mari sih berapa tutup mata ya. Saya ingin memberi, ini cara ketiga memberikan rasa nyeri adalah memberi rasa nyeri pada ujung kuku. Jadi yang satu saya alaskan gini, yang satu saya tekan dengan jari saya. Ini sebenarnya sakit sekali, tapi saya nggak nekan. Tekan masih sakit ya. Nah, pada saat saya memeriksa dengan menekan kuku jari, lihat buka mata atau tidak, ada usaha buka mata atau tidak. Jadi jelas semua? Jelas ya, buka mata. Yang kedua yang dinilai adalah apa, guys? Motorik ya, motorik. Respon motorik terbaik. Tadi kan ini yang butuh kanannya Pak ya. Saya mau tes. Dia namanya tuh OB Comment. OB Comment adalah mampu mengikuti perintah. Perintah apa? Perintah sederhana. Yang biasa dilakukan adalah angkat tangan. Tangan yang lemah apa tangan yang sehat? Yang lemah kata Rizky. Lemah apa sehat? Yang sehat.
Makanya judulnya respon motorik terbaik yang sehat. Jadi kan sebetulnya desa itu mengukur apa sih? Tingkat kesadaran awareness seseorang terhadap lingkungannya. Saya ingin menguji Rizky ini, saya kasih perintah, dia mampu nggak mendengarkan perkataan saya, menilai perintah saya apa, dan melakukan perintah tersebut. Kan gitu ya, kalau kerja otak kan interconnection gitu. Oke, Pak Rizky boleh angkat tangan kirinya. Berarti mampu melakukan perintah sederhana. Ini untuk pasien stroke. Misalnya pasiennya GBS nih, Guillain-Barré syndrome, empatnya lumpuh. Pasien disuruh apa nih cara ngetesnya? Apa nilainya jelek? Enggak, perintah apa misalnya? Bisa buka tutup mata ya, Pak coba tutup matanya rapat-rapat, buka lagi. Oke, coba julurkan lidahnya Pak. Oke, bagus. Seneng gitu, julurkan lidah. Jadi itu tadi, itu perintah apa saja, cuma jangan kompleksitas. Misalnya, Pak angkat tangan, sentuh telinga kiri, kemudian sentuh hidung, nggak bisa begitu. Perintah sudah simple comment, perintah sederhana. Nilai 6 paling bagus ya. Kalau 5 bisa gitu. 5 itu ini tapi nggak lama. Jadi kalau misalkan 5 itu kekuatan ototnya, kalau 6 itu kan bisa gini-gini nih bebas. Tapi kalau misalkan 6 dia bisa gini, dikasih tekanan masih itu tapi ketika langsung jatuh lagi. Iya betul Rizky. Tapi iya tetapi jangan nggak apa-apa sih. Itu untuk periksa kekuatan otot. Sekarang kita lagi ngapain? Kesadaran. Respon motorik terbaik, bukan kekuatan otot Rizky. Itu nanti pelajaran kedua ya. Jadi pelajaran pertama masih GCS ya. Nilai 5 apabila dia mampu melokalisir nyeri. Artinya apa? Pasien ini saya kasih rasa nyeri, dia gimana tahu nyerinya. Misalnya, saya mau masak indus gini Ki, kamu tangan kiri kamu nyingkirin. Saya begini misalnya kamu nyingkirkan. Saya mau nyisirin kamu nggak suka nih, nyingkirkan. Tangannya mau kemana-mana. Rasa nyeri di mana pun dia tahu. Sekarang jembatan keledainya, bagaimana membedakan 5 dan 4? Kalau 4, dia namanya withdrawal. Withdrawal itu gini. Ya. Kenapa? Dia tidak mampu mengangkat tangannya sampai ke atas. Itulah yang membedakan 5 dan 4. Tahu ada nyeri, tapi kalau dia nyeri di mana pun dia akan begini aja. Mau di kepala, mau di kaki, dia tahu ada nyeri tapi nggak bisa menyingkirkan nyeri tersebut. Itu 4. Kalau 3 adalah dekortikasi, enggak, iya, fleksi abnormal. Kalau ini kan ekstensi fleksi abnormal gini. Nah, mungkin pernah melihat gitu. Kalau nilai 1, nilai 2 baru ekstensi abnormal, deserebrasi. Jadi cerebralnya rusak, kortikasi daerah kortikal radio. Kalau 1, saya kasih nyeri itu dia tidak ada respon apa. Jelas ya? Yang terakhir apa? P. Verbal. Verbal adalah respon verbal pasien. Kita ajak ngomong nyambung nggak? Tadi kemudian lagi tingkat kesadarannya, ya. Nilai 5 apabila orientasinya baik. Rizky sekarang ada di mana kamu? Di aula ya. Kira-kira jam berapa nih Ki? Jam 3. Rizky yang berdiri di samping Rizky siapa? Jadi orientasi dari tempat waktu orang baik. Kalau pasien juga gitu. Pak ini kira-kira jam berapa Pak? Jam 10. Sama 10.15. Enggak gitu ya. Jam 10 bagus tuh. Artinya orientasi waktunya udah bagus ya. Tapi sering kali Pak Pak di mana nih? Di rumah. Itu berarti udah confused itu, nilainya udah berkurang 1 poin ya. Jadi verbal tadi 5 adalah orientasinya baik, 4 apabila confused, masih bingung. Pak Rizky ada di mana? Di mana ya? Di mana ya? Bingung dia untuk menjawab. Nilainya kalau 3 inappropriate buat nggak nyambung antara yang ditanya dan yang dijawab. Kalau 2 hanya mengeram. Bisa nggak gitu Pak Rizky? Cedera kepala misalnya, cedera kepala berat. Pak Rizky, mengeluarkan suara yang tidak ada artinya, ya itu 2, tidak jelas. Mungkin hanya Kalau 1 sama sekali tidak ada suara keluar. Jelas gitu ya? Nah, sekarang yang kedua adalah motorik tadi, ya. Ini sudah pintar nih, kamu belajar di mana? Aku kan kayak tujuh ngajarin diri masih kesulitan jadi pasien. Wah, pantesan dia belum. Saya tepuk tangan dulu dong Rizky.
Ya, jadi yang kedua rekan-rekan harus tahu adalah kekuatan otot. Ini harus diperiksa empat-empatnya. Aku tarik dulu ya. 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 Saya izin minum sebentar. Kekuatan otot ini adalah 0 sampai 5. Kalau 5 kekuatan penuh, kalau 0 itu sama sekali tidak ada terus. Yang kita ukur harusnya keempat ekstremitas. Syaratnya adalah apabila masih berbaring, ini mesti bergerak kakinya. Cara berikannya adalah apabila masih berbaring, angkat tangan 45 derajat. Kira-kira dua-duanya. Oke. Caranya bisa beberapa macam. Cara yang pertama adalah bisa kalau satu dulu ya, coba ya. Bisa dengan begini di tekanan. Tahan ya, tahan. Ya, bagus. Jadi dia mampu melawan gravitasi bumi dan mampu melawan tekanan 5. Tapi kalau angkat, saya kasih tahanan dia jatuh. Coba angkat nih. Oke. Saya kasih tahanan dia jatuh. Itu nilainya adalah 4. 3, coba angkat nih. 1, 2, 3. Angkat tangan ya sebentar. Itu 3. 2 mampu bergeser. Jadi misalnya Pak Rizky telah angkat tangan, dia nggak bisa angkat tangan. Kemudian coba bergeser ya, saya kasih contoh ya Pak ya. Coba sekarang bisa bergeser nggak? Nah, ini 2. 1 bergeser pun tidak mampu. Tapi kalau kita lihat dia masih ada tonusnya. Itu 1. Kalau 0 sama sekali tidak ada tonus. Sehingga kita bilang hemiplegia 0 kekuatannya. Nah sekarang ini empatnya sama dengan kaki juga, tapi kalau kaki jangan tinggi-tinggi. Bapak angkat kakinya, kira-kira 5 derajat aja, 5 derajat, 1, 2, 3. Dia mampu enggak? Kalau dia baru angkat, jatuh berapa tadi? 3 ya, 3. Kalau 2 kan nggak mampu mengangkat. Periksa keempat-empatnya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah pupil. Ya, untuk status neurologi yang ketiga adalah pupil. Pupil ini yang kita periksa pertama adalah ukurannya, kemudian yang kedua bentuknya, yang ketiga adalah respon terhadap cahaya langsung, dan yang keempat selalu bandingkan kiri dan kanan. Pupil ini sangat bagus untuk memonitor apakah kondisi pasien perbaikan, apakah perburukan. Dan ini tanda paling awal dari peningkatan TIK. Tadi sudah kita cerita panjang lebar tentang TIK. Nah, salah satu tanda peningkatan TIK adalah pupil yang anti-sokor. Rizky pupilnya size-nya 2, kiri dan kanan sama, bentuknya bulat. Bulat itu orang Jawa bilang bulat kepreng ya, karena apa? Kalau di oval itu nggak normal, jadi ada perdarahan itu bisa oval dia bentuknya. Kemudian kiri respon terhadap cahaya cepat. Itu kita kalau tulisnya, kalau menurut referensi atau di rumah sakit kami, positif 2 itu berarti cepat, kalau positif 1 itu lambat, kalau negatif berarti tidak ada respon terhadap cahaya. Jadi misalnya tadi 2 atau 2, harusnya kan begitu 2 dikasih center, dia harusnya kecil ya. Jadi itu jangan lupa, pupil ini diukur kiri dan kanan. Seharusnya dipikir untuk yang ketiga, yang F1. Mungkin ada pertanyaan dulu, silahkan kalau untuk yang ketiga hal ini ada yang mau ditanyakan. Jelas? Ini skill, suatu keterampilan, jadi harus dilakukan secara berulang, sehingga Anda nanti pada akhirnya akan kompeten, akan tampil gitu ya. Karena kalau nggak praktek ya tidak akan bisa, karena ini suatu keterampilan. Jadi kalau sudah pasien nanti bisa dipraktekkan. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya sampai sini sebelum lanjut lagi ya Bu ya. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh? Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kali ini next to know, karena
ada tahu bagus tapi nggak tahu juga nggak apa-apa. Kita mulai dari yang pertama ya. Kamu nggak tutup sini ya. Salah satu adalah penghidu, itu biasanya jarang dilakukan. Halo, sedikit lagi ya. Ini hanya sekilas saja. Jadi kalau langkah satu itu penghidu itu biasanya mencium, kita berikan beberapa bebauan. Bisa ada bau kopi, bisa daun jeruk, apapun bau, tapi yang penting tidak beralkohol. Itu yang ditulis, tidak boleh beralkohol. Jarang dilakukan kecuali pasiennya mengeluh. Dok, saya kok nggak bisa mencium ya dok ya, baru itu dilakukan. Tapi kalau misalnya enggak. Kemudian nervus 2 itu adalah 2 hal untuk visual dan lapang pandang. Untuk visual gini, misalnya pasien mengeluh. Halo. Kalau nggak perlu aku nggak nyampein loh ini. Karena emang nggak sulit gitu, waktu takutnya ada bayang-bayang gitu. Gak apa-apa ya? Disampaikan jadi. Sampaikan aja ya, ya sampaikan tadi ini. Jadi nervus 2 ini sebetulnya teorinya harusnya pakai Snellen-Cut untuk menekai visusnya, ketajaman penglihatan. Tapi kalau cuma tidur pasien nggak ada Snellen-Cut nggak apa-apa. Rizky tangan kirinya kan sehat tadi ya. Boleh mata kirinya ditutup pakai tangan kiri. Oke. Rizky ini kelihatan nggak? Berapa? Ini berapa? Oke. Jadi dengan menutup salah satu mata, kita tes. Kalau udah kelihatan jelas, kita ukur dengan yang agak lebih jauh. Tadi kalau saya ukuran pakai itu 360, 60 nggak usah. Karena yang penting ada penurunan nggak dia visusnya dibanding waktu sebelum sakit, ya. Kemudian mata sebelahnya. Dan yang kedua adalah lapang pandang. Lapang pandang ini namanya kita tes konfrontasi. Tes konfrontasi adalah membandingkan antara saya periksa dan Rizky yang diperiksa. Lapang pandang itu gini. Normalnya saya bisa melihat dari situ di tempat ibu itu pakai kerudung merah sampai sebelah sana. Jadi luasnya begini ya. Nah ini kita lihat, kita bagi 4 biasanya, 4 kuadran. Rizky bisa tutup mata sebelah kiri. Oke, saya pemeriksa tutup dengan sebelah kiri juga. Kemudian saya akan gerakkan ini. Kalau kelihatan ini, Pak Rizky kalau nanti kelihatan ini bilang iya. Ya, Pak Rizky lihatnya ke saya ya. Ya. Dari 4 kuadran ini kita gerakkan dari kiri, dari temporal kiri, kemudian dari kanan, dari atas, dari bawah. Nanti mana yang tidak kelihatan. Harusnya pada saat dia bilang iya, bisa juga iya gitu. Karena berarti sama. Jangan sampai gini misalnya. Saya udah bilang kayaknya udah kelihatan, saya udah bilang dia, tapi di sini nggak bilang nih. Sebelah sini baru dia bilang iya, berarti sudah sini dia nggak lihat, gitu ya. Oke, dikerjakan kiri dan kanan. Kemudian 3, 4, 6 adalah okulomotorik, gerakan bola mata. Ini biasanya kita lakukan bersamaan, terus 3, 4, 6. Pak Rizky ikutin ini ya. Ya, kita nilai apakah kedua bola mata mengikuti ini secara simetris. Ya. Ya, jadi kita gerakan ke samping, kiri kanan, ke atas bawah, kemudian juga ke arah hidung. Ini nanti kita lihat namanya togetherness, dua-duanya sama enggak. Kalau misalnya yang kiri bisa ngikuti, yang kanan enggak, apa istilahnya? Yang kiri bisa ngikuti kemana-mana, tapi yang kanan stuck di sini aja. Pernah melihat pasien juga apa namanya? Strabismus, ya, strabismus ya, yang kamuna. Kalau dia dua-duanya misalnya ini, bolponya ini sudah kita kekiriin, tapi matamu ini. Nah, aku bolponya dari sini, dia nggak bisa menggerakkan di sini, itu namanya adalah gaze conjugate. Gaze conjugate, jadi tidak bisa sama-sama dia tidak mampu untuk mengikuti perintah mengikuti warna ini. Itu 3, 4, 6. Kemudian untuk 5 itu adalah ya, 5 itu adalah nervus trigeminus. Namanya trigeminus tadi bercabang 3, 1 ke optalmika, 1 ke arah maksila, 1 ke arah mandibula. Sehingga kita biasanya sebetulnya teorinya
menggunakan benda tajam. Jadi biasanya dokter menggunakan ujung jarum. Nah, saya pikir lagi kalau misalnya perawat buat apa? Kan saya katakan tadi, setiap tindakan ada tujuannya. Anda mengacu ke apa? Kalau dokter untuk menekan diagnosis. Tapi kalau kira-kira kita nggak ada fungsinya, ya jangan dikerjakan itu, gitu ya. Oke, jadi tutup matanya Pak Rizky. Ini dan ini sama enggak? Tutup mata lagi. Ini dan ini sama enggak? Oke. Kemudian antara kanan dan kiri, kemudian antara kanan dan kiri, antara kanan dan kiri. Jadi sama enggak yang dirasa? Ya, itu trigeminus. Kemudian nervus 7 facialis, ini yang paling sering karena pasien stroke seringkali menggangguan pada nervus 7. Caranya adalah Pak Rizky bisa tersenyum, menyeringai, ini juga gigi. Nah, di sini tetap ya begini ya, begini ya. Ya, pada saat masih tersenyum, ini ada namanya lipatan bibir dan pipi. Di sini ada lipatannya. Kalau dia normalnya ada simetris, tapi misalnya, nah, kalau begini berarti di sini tidak ada lipatan bibirnya, kurang sempurna tapi menyongnya. Dia tidak mampu mengangkat gitu ya. Nah itu kita baru pakai nervus 7. Kalau 8 itu keseimbangan dan pendengaran. Untuk pendengaran idealnya pakai garpu talang ya, tapi kalau kita perawat pakai kertas atau pasiennya mengeluh, aduh apa suster? Nah, jadi kalau setiap ngomong apa suster, wah jadi kurang pendengaran nih, baru kita dengan garpu talang ya. Kemudian 9 ini kita melakukan bersamaan 9 dan 10, terutama untuk disfagia untuk pasien gangguan pendengaran. Dan ke 9 kita anjurkan ada ya. Untuk yang ke 9 kita anjurkan pasien Pak Rizky bisa julurkan lidah, kemudian bilang A. Nah, sekali lagi bilang A. Oke. Pada saat bilang A, saya lihat ukurannya di tengah enggak. Kalau jadi sebetulnya intinya dari 9 kita akan lihat apakah pasien mampu mengangkat palato molenya itu simetris ke atas. Jadi artinya nanti ukurannya itu di tengah. Tapi kalau dia miring, bisa ukurannya miring ke kiri atau kanan, berarti mengalami paresia nervus 9. Dilanjutkan nervus 10, tetap buka mata, buka mulutnya, maaf. Buka mulut, julurkan lidah. Saya akan menyentuh ini pada faring posterior. Nanti kita akan menilai apakah gang refleks muntahnya ada atau tidak. Karena kalau refleks muntahnya ada, berarti malah bagus. Kalau pasien disfagia, seringkali refleks muntahnya sudah nggak ada, ya. Jadi kita sentuh enggak, bohong-bohong, muntah bener ya. Ya. Dan ke 11 Rizky boleh bangun deh. Nah, ke 11 ini aksesoris, boleh bangun. Iya. Lihat ke sana. Nah. Nervus 11 ini dia menginervasi, jadi dia mensyarafi otot-otot sternocleidomastoidalis. Originnya dari sternum melihat clavicula ke arah mastoid. Jadi fungsi otot itu sebenarnya untuk menopang kepala. Nah yang kita lihat pertama adalah Rizky bisa angkat bahunya, coba dua-duanya contoh bahu ini ya. Kita lihat simetris atau tidak. Ini kita kasih tekanan. Nah kuat gak dua-duanya ya. Kemudian ini memang jarang memakai instruknya, jarang diperiksa gitu. Cara yang kedua, Rizky boleh menghadap ke sana. Kemudian aku dari sini yang dia. Ya, Rizky menghadap nengok kiri. Nah, pada saat nengok kiri, saya akan bawa ke sini. Tahan ya, tahan. Tahan dong. Tahan. Nah, kekuatannya ini yang akan kita nilai. Kemudian demikian juga dari sampingnya, dari sana. Tahan ya. Kuat sekali dia. Itu untuk X11. Terakhir nervus 12, sambil berdiri nggak apa-apa. Pak Rizky bisa julurkan lidahnya, sentuh bibir atas, masih dari sana, pakai lidah. Nah, bibir bawah, samping kiri, ya, samping kanan. Oke, sekarang tutup mulutnya, digembungkan pipinya, coba dorong si lidahnya. Oke, jadi ini memeriksa kekuatan otot lidah. Yang untuk nervus 12 yang paling penting adalah pada saat menjulurkan lidah, dia miring nggak? Miring kiri atau miring kanan? Kalau di miring kiri berarti dia paresia 12 kiri, tapi kalau di miring kanan berarti paresia 12 kanan karena dia tidak mampu untuk menjulurkan. Demikian dari saya.